Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sulung. Rahayu. 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 Oke, selamat malam sedulur Nusantara. Kita malam hari ini berada di Pantai Tambak, Pasir Putih. Tepatnya di Pasetan Gondomayit. Dan kita nanti akan mengupas habis tentang Pasetan Gondomayit ini, dan ada bersama nanti juru kunci di atas sudah menunggu kita. Dan tidak lupa kita bersama dengan moderator kita, Mas Amin. Monggo Mas Amin. Oke. Moderator kita. Selamat malam Kang Jogumbaran. Gimana kabarnya? Baik, Mas Amin, gimana? Alhamdulillah. Untuk mengupas habis. Untuk malam hari ini kita berada di Pasetan Gondomayit. Pasetan Gondomayit, Pantai Tambak, Pasir Putih, Blitar. Oke, sekarang kita bisa lanjut langsung menuju ke tempat yang kita tuju, Kang. Oke, kita langsung ya lanjut perjalanan ya, tim. Oke. Dan di sini ya, sedulur Nusantara ya, sangat kuat sekali medan gaibnya. Apa yang Kang Jogumbaran tangkap waktu kita berjalan sampai di sini, Kang? Banyak makhluk-makhluk gaib sini ya, Mas Amin ya, dan sedulur Nusantara. Makhluk gaib penunggu pinggiran tempat di Pasetan Gondomayit nih, Kang ya. Pinggiran pantai selatan Pasetan Gondomayit ya. Oke, kita lanjut naik ke atas. Nah. Apa yang bisa kita lihat nanti atau yang bisa kita dapatkan di atas sana, Kang ya. Dan tentu dengan energi gaib yang sangat kuat sekali yang saya rasakan di sini, Kang ya. Bisa datang ke sini Pasetan Gondomayit, Pantai Tambak, Pasir Putih, Blitar ya. Oke, Kang Jogumbaran, alhamdulillah cuaca untuk saat ini sedang baik, sedang mendukung, Kang ya. Kalau tadi kita perjalanan kita sempat hujan, dan alhamdulillah nyampe di sini terang, cuacanya tenang. Mas Amin, kita datangkan moderator kita ya. Oke, langsung saja. Satu moderator kita kita suruh masuk. Oke, Mbak Risa. Mbak Risa, silakan masuk. Oke. Selamat malam, Mbak Risa. Mbak Risa, gimana sudah bisa melihat? Perlu dibukakan atau bisa langsung melihat, Mbak Risa? Sudah bisa melihat? Apa yang Mbak lihat? Dilihat di sana? Berderet-deret pasukan dari penunggu pinggiran Pasetan Gondomayit ini, Kang ya. Yang saya rasakan memang banyak sekali, Kang, penunggu-penunggu di sini. Tapi kayaknya sudah Mas ya. Sudah terbiasa mungkin karena kemarin kita sempat datang ke sini untuk cek lokasi sini. Dan alhamdulillah disambut dengan baik, Kang ya. Disambut dengan baik, dan kita malam hari ini keberuntungan juga, Mas Amin ya, ketemu dengan Mbah Juru Kunci yang asli ya. Asli yang istilahnya yang merawat di sini. Dan tadi Mbah Juru Kunci bilang banyak gua-gua, Mas Amin ya. Tapi tempatnya mungkin tidak di sini, Kang ya. Ya, agak jauh dari sini, dan mungkin lain kali kita bisa datang ke tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Juru Kunci tadi, Kang ya. Gua Jalak sama gua Nyidorong ya. Dan kita malam hari ini eksplor di sini dulu, karena dari Mbah Juru Kunci tadi kita juga dikasih waktu. Waktunya terbatas, Kang ya, karena tidak boleh banyak-banyak. Masalahnya mau ada acara ya. Ada tamu dari jauh, beliau dari Jogja katanya. Oke ya, kita lanjut ya. Mbak Risa sudah siap dengan energi yang berada di atas sana? Oke ya, sedulur Nusantara. Kita langsung siapkan mata batin lihat makhluk-makhluk gaib di pinggiran pantai selatan di Pasetan Gondomayit. Oke, kita lanjut. Oke, yang saya rasakan di sini mulai merinding, Kang. Ya, mulai kuat. Semakin naik, semakin kuat. Semakin kuat gaibnya. Dan nanti langsung kita tanya-tanya langsung dengan Mbah Juru Kunci yang menunggu kita di atas sana, Kang ya. Langsung disapa angin ya. Nah, ini ya, sedulur Nusantara semua. Anginnya terlihat kencang. Ada sebuah makhluk di sini yang menyapa kita yang sangat kuat. Apa yang Kang wujudnya, Kang? Kalau
orang dulu nyebutnya jenggot hijau. Jenggot hijau. Sosok bentuknya seperti apa Kang? Wujudnya Kang? Kalau di tempat kita Mas Amin buto hijau. Oh, buto hijau. Kalau daerah sini jenggot hijau. Oh, jenggot hijau. Oh, gitu. Bisa dilihat ya sisi kamera itu. Oh, ada di pohon yang pohon apa Mas Amin? Pohon waru kalau nggak salah. Pohon akasia Kang itu Kang. Oh iya, akasia. Heeh. Bisa dilihat ya. Oke, mungkin yang bisa melihat dengan mata batin bisa langsung melihat ke arah kamera dituju sosok tinggi besar yang berwujud jenggot hijau Kang ya, namanya Kang ya. Kalau di daerah kita namanya buto hijau Kang ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini semakin naik angin. Di kayu itu. Oke, semakin naik angin semakin kencang Kang ya. Itu ya di pohon itu ya ada kamera ya yang saya tunjuk itu. Ada sebuah perempuan cantik. Seorang perempuan. Barisa. Itu yang ada di ini Barisa. Di pohon kecil ini. Kecil dua ini. Berada di tengah-tengah antara cabang ini Kang ya. Bisa lihat? Bisa dijelaskan pakai baju apa? Seperti kayak baju keraton. Iya. Dan beliau pakai kayak kalau nggak salah kayak ini loh Mas, kayak apa? Kayak kerudung tapi nggak kayak zaman dulu cuma diginikan aja itu loh. Oh, cuman kerudung cuman dipakai nggak di kayak sekarang. Cuman istilahnya disampirkan di sini Kang ya. Oke ya, Kang Amin. Ya. Oke, kita semakin dekat dengan tempat yang kita tuju Kang, dan Mbah Juru Kunci sedang menunggu di sana. Oke ya, sebelum Nusantara kita naik ke atas sana dan kita akan mengupas habis tentang Pasetran Gondomayit sama Mbah Juru Kunci ya. Sebenarnya apa yang ada di sana dan ada benda apa saja yang ada di sana, nanti kita tanya-tanya langsung ke Mbah Juru Kunci. Oke, kita lanjut naik. Kita saat ini berada di dekat tempat apa istilahnya pemujaan di Pasetran Gondomayit. Oke, kita lanjut langsung menuju ke sana. Ya, sebelum Nusantara kita berada di dekat pendoponya dari Pasetran Gondomayit. Dan kita sudah ada Mbah Juru Kunci. Oke. Yang menunggu di dalam. Kita langsung aja masuk ya, tanya-tanya sama Mbah Juru Kunci. Oke. Assalamualaikum. Oke, sedulur Nusantara, saat ini kita sudah berada di tempat bersama Mbah Juru Kunci. Oke, kita langsung. Assalamualaikum Mbah Juru Kunci. Salam Rahayu. Rahayu. Oke. Guys, kedalu, Mbah. Yes, kedalu. Niki namanya asmane panjenengan niku sinten? Kula. Nggih, Pak Suwarno. Pak Suwarno. Kali ini kita berbicara langsung dengan Bapak Suwarno, dan beliau memang yang asli menunggu di sini atau yang punya wewenang di sini ya. Wewenang di sini dan kita nanti bisa langsung tanya-tanya Kang Jogombaran ya sama Mbah Suwarno ya. Niki kalian Mas? Kula Mas Joko Umbaran nih Joko Umbaran. Mas Amin. Mas Amin amin. Itu kedatangan Mbak Nisa. Kedatangan tamu tebih kayaknya. Saking niki Mbah, saking kesamben. Samben. Alhamdulillah bisa bidang mriki wau nggih radi rada sasar-sasar nggih. Oh, nggih. Muter-muter. Nggih. Kemarin
wis mriki Mbah kemarin Iya. siang-siang Mbak yo wis iya kok sapa jenenge karo lah ono Piko. nggih terus malam rencana ekspor ke sini kemarin malam ya Mas Amin akhirnya tidak jadi akhirnya malam ini Mbak. Nah, mungkin karena kita kemarin tidak jadi datang ke sini Kang ya. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini kita sangat beruntung sekali Ketemu dengan langsung bisa bertemu Mas dengan Warno. beliau Bapak Mas Suwarno Warno. sekaligus pemelihara di sini atau yang berwenang di sini Kang ya. Ya bukannya pemelihara, ini sudah menjadi Rumahnya. rumah. Sampean Mbah. Iya, Mbah. rumah Oh, saya. memang sudah menjadi Istilahnya- rumah istilahnya beliau. rumahnya Mbah Suwarno di sini ya. Dan kita sangat beruntung sekali Kang ya Iya. bisa langsung Nih. bertemu dengan beliau. Ya. Kang, mungkin kita langsung bisa tanya-tanya sama beliau Kang. Oke. Apa yang perlu Kang coba tanyakan? Mbah riyen mriki ya istilahnya damel griya nang padepokan ten mriki tahun pinten? Lek untuk padepokannya itu bank pembangunannya itu ya mulai dibenahi tahun 2014. Oh, Tapi asal usul dari nenek moyang buyut ke buyut itu sudah sejak lama. Tuh baru diketemukan orang-orang yaitu mulai jalannya bagus itu. Berarti Ya mulai dulu ya sering kesini ada, tapi ya nggak terlalu rame orang-orang yang sangat parah datang. Itu yang datang orang-orang dari Jauh-jauh, jauh-jauh Mbak, mungkin Mbak Warno ya. Wah jauh banget, juga ada tahun 2011 itu menemui orang dari India namanya Cinonso Solomon. Oh, itu langsung Mbak, dari India, dari Iya, India. Pernah Berarti datang sini. tempat ini sudah tersohor sampai luar negeri Kang ya. Luar Iya, negeri Mbak, ya, ya. Jadi sampai Alhamdulillah. dulu Nusantara ya. Pasetan Gondomayit ini sudah tersebar sampai ke luar negeri sampai ke negeri Di India. India namanya Cinonso Solomon. Cinonso Solomon. Solomon. Itu Aku ya nggak tahu apa artinya Cinonso Solomon, aku orang Jawa. Namanya ngono Mbak. Iya. Jadi beliau datang ke sini langsung bertemu sama panjenengan nggih. Ya waktu itu ketepatan saya di sini, akhirnya ketemu saya, tapi dia membawa asisten yang bisa bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi memang dia datang jauh-jauh ke sini memang ada keperluan Kang ya. Benar. Mbah sampean di sini berarti sudah berapa tahun? Kurang lebih 11 tahun. 11 Berani tahun. saya 2009 sampai sekarang 2002, 11 tahun. 2022. Jadi sebelum Mbah Suwarno ada yang Sesepuh di sini sing sesepuh dulu hitam yang mriki. apa? Ya sebenarnya itu ya ada aja, tapi yang khusus meramut itu Atau belum merawat. ada. Oh, Ya, belum merawat. ada. Belum ada. Kalau Jadi- ya warga sini ada yang naik, Cuma- ngantar orang, Oh, iya. pulang gitu. baru sama Mbah Suwarno Iya. dirawat gitu ya Mbah ya. Saya Jadi kalau rawat. menurut saya ini Kang memang tepat kalau punya tujuan datang ke sini tepatnya lebih baik langsung menemui Mbah Mbah Suwarno. Suwarno. Apa yang menjadi tujuan bisa langsung disampaikan sama Mbah Suwarno. Iya. Istilahnya sebagai perantara mungkin gitu Ya Mbak nggih? betul, pelantara. Mbah istimewa dari tempat ini yang gaibnya apa Mbah? Istimewa dari gaibnya itu banyak banget. Yaitu dari kalau memang orang itu mengetahui dan diketahui dengan gaib sini, yang jelas itu yang datang Nyai Ratu Betari Durga. Nah, di situ. Nah, Dan kita tadi sempat ketemu Kang ya sama Kayak perempuan. perempuan nah, orang pakai Jawa. betul. pakai kerudung. Nah, betul. Tapi kerudungnya Dan cuma digini kan Mbah? kalau nanti ketemu yang laki-laki agak tinggi, itu namanya yang Simbarjoyo sebagai saspamnya sini. Oh Mbah Yang Simbarjoyo. tadi yang di pohon nahnun tadi loh Mas. Mbah yang Simbarjoyo berdiri. mungkin Ya. yang berada atau makamnya berada di daerah sini Mbah. Kalau makamnya Kurang ada, tahu. kurang tahu. Di sini yang jelas itu Tapak Tilas. Oh Napak Tila. Atau mungkin yang Mbah Simbarjoyo yang berada di Dolo Sutro. Sutro. Kita pernah ke sana Mas ya. kemungkinan besar itu ya mungkin kan ya. Tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga maksudnya namanya banyak Namanya Mbah kayak banyak. gitu, Mas. Betul, betul Oh, namanya Tidak banyak. hanya satu Satu nama aja nama, yang satu ya, orang. mungkin sama. Kadang ada satu orang tapi makamnya banyak Mbah nggih. Nah. Jam orang zaman dulu kayak gitu Mbah nggih. Jadi kayaknya di sini yang kuat yang terkenal Betari Durga Mbah nggih. Iya, Betari Durga. Dan
tanya sedikit nih Mbah. Ya. Dulu yang pertama kali datang ke sini atau sesepuh di sini itu siapa Mbah menurut panjenengan? Yang menemukan di sini. Nggih. Itu datang yang ke sini itu pertama kali utusan dari gurunya Ki Ageng Yang Papa. Dari Ki Ageng Yang Papa. Nah, dia punya siswa atau murid namanya Bapak kita RI. Oh, yang Soekarno. Dia datang untuk diutus gurunya untuk ke sini untuk meneranggulangi bangsa Indonesia. Oh iya ya. Oh iya. Karena dia ingin pinjem atau minta pusaka yang bernama Batu Merah Delima. Oh, Batu Merah Delima yang ada Dari dinilah lubang itu namanya tapak tilasnya. Dia waktu bersemedi. Oh, bersemedi. Oh, beliau bersemedi di tempat Ya, ini tepatnya ya. Mbak ya. Dan akhirnya itu dia ketemunya sama Ibu Ratu di sini dan dikasih Batu Merah Delima untuk perjuangan Belanda. Istilahnya untuk sebagai apa ya istilahnya? Sebagai genggaman Ya, atau genggaman. sebagai istilahnya gawan lah mungkin. Ya. Nah, untuk berjuang demi kemerdekaan negara Betul, kita betul. tercinta Bang nggih. Jadi Batu Merah Delima sendiri gini Mbak ya. Bisa menjadi tameng gitu Mbak, kayak seperti tameng gitu Mbak ya. Ya kalau masih ingat orang-orang yang pini sepuh dulu, Ya. itu memang bukan untuk tameng, juga untuk bantu dalam peperangan. Batu itu khasiatnya banyak. Kalau diusap sama RI itu diminta bantuan, datang seorang tentara dari sini, dari gaibnya. Oh, tentara dari KF dari Ya. KF sini ya. Mbak Ratu Makanya sini ya. Belanda itu jatuhnya sama itu. Kenapa dihantam dengan pusakanya Belanda kok nggak mempan? Nongklir nggak mempan, meriam nggak benar. mempan Nah, karena ditembak tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya kebal senapan lah istilahnya. Tahu-tahu sudah di dekatnya, kok tahu-tahu udah di dekatnya lewat mana kan gitu. Takut. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali Mbah. Iya, betul. Namanya Batu Merah Delima Kang ya. Nah, dan akhirnya itu kenapa dinamakan Pasetran Gondong? Ya, dari lumesernya itu tadi kan. Oh iya iya. Apa Mbah Ah. sebenarnya Gimana, Mbak? nama dari Nah, istilah Pasetan dari Gondomayet kemerdekaan dari itu setiap perjuangan pasti nanti ada kegeseran. Iya. Dari itu kegeserannya itu G13 PKI Oh iya, iya Mbak. yang namanya Gestapo. Gestapo. Nah, itu orang-orang ketakutan akhirnya lari sampai ke tepi laut. Banyak yang meninggal di tebing, banyak meninggal di lubang, di gua dan macam-macam. Tuh, dan akhirnya jasad itu tak terurus. dan bahkan tidak dipendam Mbah. Ya, akhirnya dia tidak diterima di sana. Dan akhirnya dari goibnya itu merasa resah yang di sana-sana. Baunya itu bukan main, akhirnya dibawa ke sini. Oh, dikumpulkan. Iya, dikumpulkan di sini. Nah, karena merasa disinilah tempat untuk penyempurnaan itu, akhirnya juga meresahkan masyarakat. Masyarakat sekitar sini. Iya, karena masyarakat tercium baunya itu tadi. Oh iya. Dan akhirnya ibu juga datang untuk mengutus dari Jogja namanya Ki Ageng Yang Purbokusumo untuk datang ke sini untuk menyempurnakan jasad itu tadi. Arwah-arwah tadi itu. Dengan sarana apa dia juga minta yang di atas. Akhirnya dikasih tahu untuk tapak tilas itu. Beliau datang ke sini Bang ya. Ya, akhirnya dengan bekas itu untuk menyempurnakan roh-roh tadi. Dan dari situ akhirnya Ki Ageng Yang Purbokusumo besok kalau ada rejanya zaman di sini tak kasih nama Pasetran Gondomayet. Oh, berarti itu cerita kalau yang saya tangkap ya Bang. Ya. Pasetran itu mayat-mayat yang ada berserakan di Setra nih. Pasetran itu artinya awal pertama itu pinongko pas kanggo nyetrakne awak. Oh, nggih. Nyetrakne awak roh kulaji. Mungkin untuk gondo mayatnya itu aroma dari mayat itu. Ya, yang dibawa sini untuk biar sempurna gitu loh. Berarti di tempat di sini sangat bersejarah sekali, Mbah, ya. Sangat bersejarah kalau yang tahu.
Mbah, kalau saya lihat dari KM ya, saya tadi sudah menyalami di depan tadi Mbah ya. Ya betul. Sini adalah pintu gerbang memang untuk menuju ke istana Ibu Ratu Kidul. Betul. Dari tahun penyelidikan itu pernah jumpa untuk berapat di sini itu Ibu Ratu merapatkan di sini tahun 90 untuk meletusnya Gunung Kelot. Oh, Gunung Kelot tahun 90 itu. Iya. Itu sempat untuk persidangan di sini. Selain rapat. Ya. Piye, Waktu piye, itu saya masih ya kecil. Umur berapa dulu Mbah? Ya perkiraan itu masih SD kelas 5. Masih kelas 5 Ya. Jadi saya di sini tuh tidur sendiri. Terus akhirnya saya bangun terasa kok terjepit kayak ada orang banyak ya, Pak, ya? Iya. Banyak. Nah, akhirnya saya nggak berani berdiri, cuma melirik kok ada bacaannya bagus, cantik banget orangnya. Oh, gitu. ya itu. Cerita yang Saya dengarkan dulu, saya dengerin, akhirnya ceritanya untuk membahas itu. Ternyata dari waktu 1 minggu terjadi. Meletus itu Mbah. Nah, akhirnya saya itu keyakinan saya untuk mengeluri di tempat ini. Kuat, langsung kuat Oh, Mbah ya. kuat. berarti Mbak Warno sendiri sempat mendengar atau melihat Ya. Bunda Ratu Kidul mengadakan rapat. Iya, pas rapat. Secara langsung Mbah. Secara langsung, tapi saya nggak sengaja itu, nggak memanggil, nggak apa. Gitu. Mbah, sampean masih kelas 5 SD berarti berani ya Mas tidur di sini? Mulai kelas 3 atau kelas 4 sudah berani. Tidur di sini Mbah, ya? sudah Oh, sering iya, Ya ke bukannya sini. bukan di sini, di mana aja. Oh, dan berani Memang sering ke sana kemari, Ke sana ke kemari, tempat-tempat Ya intinya dulu itu saya itu nggak suka ke sana sini sama teman-teman, nggak suka. Jadi sukanya menyendiri. Iya, gitu ya. di tempat-tempat yang aneh-aneh. Oke. Nah, sami alih kula Mbah. Jadi saya juga sempat ke tempat itu diajak kakeknya sini untuk lihat wayangan. Oh. Bener ada wayangan. Saya juga Oke. makan itu pecel. Oke. Tapi Sampai sebenarnya itu punggungnya. digaib Mbah ya. Gaib sebenarnya. Wayangan itu. Iya. Tapi seolah-olah kayak Seolah seperti di ini. alam nyata. Iya. Bisa makan sesuatu yang ada di Benar. tempat wayangan Jadi itu. dan Suwarno ini anu Mas dibawa ke alam gaib untuk melihat wayangan di sana berarti ya Mbah. Bener ada dalangnya itu sunatan. Dan akhirnya saya kenyang, saya ketiduran. Bangun-bangun udah siang. Terus Di tempat di mana yang Mbak? di wayangan Ya tadi. di deket batu. Main di batu gitu. Nah itu. Iya Mbah, ya Mbah. Nah, dari hati saya semakin penasaran. Nah, dari situ saya kejar terus. Cari terus Mbah ya, Iya. mencari tahu apa maksudnya ini. Ya sampai sekarang ini saya jarang pernah tidur rumah. Lah, jadi tidur sini terus. Ya Lek 11 rumahnya- tahun itu. Lek rumahnya Mbah Suwarno sendiri di mana Mbah? Nah, nanti kalau ada jalan sini ngiri lurus, ada jembatan, ada keplek SMP PGRI, masuk gang itu. Oh, cari Mbah Suwarno gitu Pak. Ya, tapi saya jarang di sana. Oh, jarang di rumah. Kalau malam di sini, kalau pagi kerja jam 12 ke atas ke sini. Ke sini. Nah, Kan mungkin ada nomor HP-nya nomor sama suatu ya? saat jika kita menginginkan tempat untuk eksplor, tinggal menghubungi Mbah Warno Kang ya. Banyak tempat-tempat yang belum pernah dicari orang-orang kayak ini banyak. Kalau ingin tahu atau ingin uji nyali, Sinyali silakan. atau mendalami lebih jauh lagi Mbah ya. Nah, sampai sini Alas Boro tahu saya. Wah, Iya, Jalak Setan, Landak Setan, masih banyak. Alas Karsina, dengar kan? Oh ya, Alas Karsina itu yang berada di itu Mbah ya. Dekatnya Serang. Nah, Oh, dekatnya di Pantai Serang. Serang. Yang Agung, dekatnya Serang. Belum tahu lah? Belum 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 tahu. pernah Makamnya tahu. Agung? Belum. Tahu. Belum tahu. Itu makam Mbah ya? Iya, makam asli makam. Itu untuk pertemuan Pak Karno juga. Makam yang agung. Ya. Berarti memang banyak sekali Oh, ya. anu, Mas Amin, saya pernah- peninggalan di Mana? sana. Dengar Mbah dari makam yang agung ya, pernah dengar cerita tapi belum Nah. pernah tahu tempatnya dari Mbah Diwal Mbah Diwal Serang. Kalau ingin tahu seperti ini, Pak, banyak ceritanya di sana. Mbah nanti kalau pengen lagi ekspor ke gua-gua bisa Mbah? Ya kalau ada waktu bisa. Jadi nanti kita Mbah menghubungi Mbah dulu, Ya, nanti Mbahnya senggangnya kapan bisa Bisa langsung ke ngantar ke Bisa. tempat. Tapi kalau siang ya kira-kira ya nggak bisa. gimana ya ada kerjaan sana. Ya, Oh, emangnya oke. malam Mbah emang Mbah. Ya Tapi jalan jauh nggak Mbah? pakai sepeda toh. Oh, pakai motor saged. Motor. Bisa. Gila, aduh itu. Bawa mobil bisa. Oh, pakai mobil bisa. Mobil bisa Mbah? Nanti lebih jauh. Ada nanti videonya saya kasih tahu. Lebih dalam, lebih mengerikan ada yang datang. Tuh di situ ada itu.
Akehnya di. Oh, sing ten wingking niki. Pernah dulu di spot seperti ini ada yang di belakang di bawah orang. Mbah, kalau yang saya lihat ini di lubang ini, Mbah, ini kayak seperti cahaya, kayak ada pusaka di dalamnya seperti cahaya gini, Mbah. Nah, ingin tahu sejarahnya ini? Ya, nggih, niku napa bahasa bener ini Kok ada cahaya biru naik? Dulu sebelum saya bangun seperti ini, itu sebenarnya tanah rata, tapi kayak rumahnya undur-undur itu. Oh, tapi besar itu, Mbak. Ya, satu lingkaran tambang. Karena di situ dekat depannya Pak Arno untuk bermeditasi. Anehnya itu kalau kejatuhan daun hilang. Oh, Batu dijatuhkan hilang. Tanahnya dipegang gatal. oh di sini, Mbak. Iya. Dipegang gatal. Gatal dulu. Kalau sekarang kan, Mbah, ya? Ini pasang serumbung sudah istilah kayak masak itu diminta sawapnya. Kalau Tuh. saya makan itu dikit boleh, Mbah? Hah? Makan tanahnya dikit boleh? Itu tanah ya abu itu. Tak oker-okernya sama. Ya nggak apa-apa kalau kamu suka. Oke, mungkin nanti kita bisa langsung Kang ya. Iya. Oke, nanti gantian. Ini Mbak ya boleh. Oke, Mbak. Permisi, saya mau minta dikit, Bang ya. Bertapanya Mbah Yang Suwikarno, dan di sini tepat depannya ya Mas Amin ya. Bilangnya tempat Mas ini Warno. tempat yang Soekarno meditasi di sini kan ya. Jadi ini depannya kayak bilangnya Mas Warno kayak ada Tempat rumah yang Rumahnya undur undur. dahulunya. tapi terus kalau kejatuhan daun hilang, kejatuhan batu hilang. Kalau dipegang dulu terasa gatal, Gatal. tapi mungkin kalau sekarang enggak lagi. Oh, masalahnya banyak abunya dan kita cari tanahnya. Oh. Cari tanahnya paling. Dan kita makan biar kenapa? Biar kita menyatu dengan gaib yang ada di sini. Oke. Kebiasaan nih, Bang. Kebiasaan kayak tempat angker langsung dimakan. Kalau di gua Jalak Setan jangan. Nanti tak kembali sampai Ya mungkin kita seperti ini hanya di tempat-tempat yang baik saja, Mbak. Nah, yang diizinkan sama Mbak Warno. Itu ada gua Jalak Setan, gua Landak Setan, gua Surya, Dewa Surya. Itu kalau gua Dewa Surya itu kalau kepengen ketemu Dewa Surya itu di waktu kalau orang Jawa tumbuk, Waktu tumbuh. musim tumbuk. Dari tumbuh itu pribadi. keluarnya itu 1 tahun sekali. Musim tumbuhnya musim apa Pak Warno? Bang Warno. Nah, dari musim tumbuk itu mau kemarau mau hujan, Oh. itu pasti di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah Tengah-tengah. kemarau Senging dan itu di musim tengah-tengah. hujan. Ya. Di saat itulah matahari di tengah-tengah tembus dengan gua itu Dewa Surya turun. Nah, di situ tempat untuk bertemu orang yang ingin minta pertolongan. Istilahnya Dewa Surya. punya permintaan gitu, Mbak ya. Ya. Jadi nggak segampang situ datang ada nggak. Jadi ada jadwalnya. Istilahnya keluarnya 1 tahun sekali, Mbak. Ya. Waktu dia itu lewat singgah. Dan itu hitung-hitung dulu Mbak berarti ada. Iya benar, hitung-hitung bulan apa, tumbuknya bulan apa, Ya. terus tanggal berapa. Gitu. Benar turun. Kalau turun itu pasti. Cuma nggak Kalau lama. Mbak Suwarno bisa nggak hitung waktunya itu? Ya insya Allah bisa. Kalau bisa anu Mbak nanti kalau sudah dekat kita bisa ke gua mana Mbak? Dewa Surya. Gua Surya. Nusantara ya ini ada Mas Warno dan banyak lagi tempat-tempat spiritual di sana yang sangat Karena ini sebelah sini juga ada yang tadi saya lihat video kolamnya itu. Kalau dipanggil blorong itu keluar. Oh, tempat blorong itu, Mbak. Iya. Jadi Yang seperti badannya wanita cantik bawa ular. Bener ada itu keluar. Kalau di anu bisa Mbak? Bisa. Kalau sekarang dulu Mbak. Wah kalau sekarang yo bawa apa atau masnya? mungkin lain kali, Mbak, nggih. Harus sesaji itu. Sesaji itu Oh, ada harus saji. bawa Oh, sesaji. gege. nanti kalau minta terus gimana? Mbak darai Mbak nanti dikasihkan. Ada Iya, Mbak, ya? sajinya. Ada syaratnya khusus, nggih, Mbak, nggih. Iya Mas. Lah kita manggil Pak Bupati masa suku anggur. Gege Mbak, gege Mbak. Itu. Kalau minta terus itu aku minta terus gimana ya? Oh,
yang lainnya susah kita. Oh, yang berarti yang di rekaman yang tadi Mbah tunjukkan tadi, Iya. Gua Blorong itu di bawah sini. Bawah. Oh. Berarti di Pantai Tambak ini memang banyak sekali Mbah ya, tempat-tempat Spiritual Spiritual tempat-tempat, yang angker-angker Mbah ya. tempat gaib yang kuat-kuat sekali Kang ya. Tapi memang dari awal tujuan kita memang datang ke sini ke Paseteran Gondomayit ini untuk Explore di explore atau mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang Paseteran Gondomayit ini. Dan langkah selanjutnya nanti diracang kemana. Nah, iya iya. berarti memang istilahnya rezeki kita Kang ya, datang malam hari ini bisa langsung bertemu dengan beliau Mbah Warno yang punya sini. Mbah, Yang kalau banyak tadi cerita. saya pas waktu salam tadi Ya. seperti ada kakek-kakek tua, namanya kalau nggak salah Mbah Tunggul, Mbah. Nanti ketemu nomboten, Mbah. Namanya Mbah Tunggul. Mbah Tunggul itu nama samarannya. Oh, samarannya. Dan aslinya Mbah Warno? Ya itu aslinya itu kalau nggak rubah berwujud itu ular untuk melingkari gunung ini. Oh, Mbah Tunggul sendiri itu ya. Oh, untuk istilahnya melindungi tempat ini ya, Iya, Mbak? ular besar. Namanya Mbah Tunggul. Dan memang yang saya rasakan sini gaibnya sangat kuat Ya. sekali Kang ya. Dan dari tanah tadi ya, sebelum tanah yang saya makan tadi, kayak memang ada kayak kata-katanya sedikit. Tadi saya memang sempat batuk-batuk tadi Kang. Ada kata-kata sedikit. Ya, ya. Yang ada Saya sensasinya mungkin asik. mulai bereaksi kan ya. Mm. Tapi alhamdulillah untuk yang kita makan tadi energinya Iya, positif. energinya baik. Ini sampai manca-manca desa, manca kabupaten. Sampai pernah saya diundang ke Jakarta juga. Oh, langsung ke gitu, Mbah. Jakarta. Iya. Oh. Pernah saya ke Jakarta. Diundang ke sana, Mbah ya? Iya, diundang ke sana. Untuk menceritakan tentang Ya, tempat untuk ini, Mbak. Nopo Dimintai tolong Oh, dimintai tolong. sampai ke Batam Oh, ke Batam Batam juga. juga, Mbah. tahun 2013. Oh, berarti gitu. sampai jauh-jauh Mbak Warna Saya ya. ke Bali. Bali juga datang sini, saya terus bawa sana. Memang kalau kita berada di tempat-tempat Ya seperti bisa ini, dirasakan enak, ya. Oh. energinya gimana. Energinya Tidak ada habisnya kalau di sini energi. Besar. Ada habisnya. Berbeda-beda tapi Karena unsur lubang ini masuk ke dalam perut bumi ini, di dalamnya ini juga ada gua besar. oh, berarti di bawah ini ada Ada gua, guanya. Mbak. Secara gaib itu gua besar. Makanya di sini itu sangat dijaga ketat sama kakek-kakeknya itu. Oh, yang namanya Mbah Tunggul tadi, Mbah nggih? Ya kayak Mbah Tunggul, yang Simbarjoyo, Oh, Mbah Simbarjoyo. Nyai Ratu Kemuning. Karena apa? Nanti kalau kedatangan yang jelek-jelek kayak Nyai Ratu Mas dari Turgo, itu kan sering orang memanggil untuk minta macam-macam. Oh iya, Iya, ada iya. yang minta benda seperti apa gitu, Mbak. ya. Mbah, ini nanti gini, Mbah, rencana kalau medium sasi terus dimasukkan misalnya sejenis makhluk-makhluk gaib dimasukkan ke mediator boleh, Mbah? Minta izin. Ya kalau memangnya itu orangnya itu yakin nggak apa-apa. Iya, heeh. Istilahnya orangnya itu bisa masuk, bisa Keluar, Mbah. keluarkan. Heeh. Oh, bisa. Tapi kalau cuma untuk permainan, ya aku sendiri nggak nanggung jawab. Oh, nggih, Mbah. nggih, Untuk nggih. permainan itu mengada-ngada gitu. Oh, nggih, Mbah. gitu. Nggih, nggih, nggih. Karena di sini nggak mau kayak gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Tapi boleh, Mbah, nggih? Nggak medium sasi. Boleh. Nah, itu nanti waktunya sebentar, pengen tahu tentang apa di sini gitu Ya, ya. biasanya kan gini, Mbah ya. Cerita dari kenyataan ke gaib, gaib dari kenyataan biasanya kan ada sedikit beda-bedanya tapi dengan nama-nama sebenarnya sama tapi namanya beda-beda. Biasanya gitu, Ya. Mbah, nggih. Ya. Dan ini gimana Mas Amin kalau kita keliling, maksudnya keliling ini? Oh ya, keliling Boleh, Mbak, keliling sini. Maksudnya keliling di Ya, daerah area area mriki. sini. Arah sini sebentar. Boleh. Karena nanti juga waktunya saya juga punya acara. Oh, nggih. Maksudnya Nggak keliling boleh bentar aja. Ya. Oh. Nggak apa-apa. Mhm. Ya takutnya nanti aku kemarin kan sudah berjanji mau mendatangkan Mhm. untuk peristiwalan orang. Ya, takutnya terus dia marah nanti kalau lihat lampu. Oh, gitu. Tak keliling bentar. Sebenarnya itu kalau memang ingin tahu kayak gitu itu pakai apa itu kamera merah, infrared merah ya. Infrared. Nah, itu
kadang juga nganu ya Mbak. Kadang enggak anu juga enggak jitu. Jadi kita kamper biasa Mbak. Tadi nanti sing bisa melihat dengan mata batin sing delok, mesti tahu dia. Ya kan Mbak tunjukan tadi yang bilangnya mata banyak. Ya langsung kelihatan kalau memang yang tembus. Itu banyak banget. Pernah di situ yang nggak pulang. Tadi ada yang kayak kelelawar besar gini Mbak, tariknya panjang, matanya merah. Banyak. Itu aku sendiri malam. Jadi sampai sendirian sambil pegang kamera sendiri Mbak ya. Center sama HP. Bawa center. Loh, itu padangnya itu Mbak. Langsung kamera HP. Namanya dinyali gepok kompuri ra roh iki pokoknya nekat. Yang penting yakin gitu Mbak ya. Tuh, gua ngajak Caca Mbah Pedro gua nih. Hah? Kapan-kapan ngajak Caca. Joko Umbaran Mbah di Carono. Kapan kok telepon-teleponan Mbah nggih? Ya. Ya silakan kalau Keliling gitu sebentar Mbah ya. Sebentar. ingin lihat-lihat. Aku juga sampai ke Gunung Gangsir sana loh. Gunung Gangsir niku pundi Mbak? Pundi Mbah? Loh, yo Pasuruan. Oh Pasuruan. Berarti Mbah Warno memang sudah keliling kemana-mana nih. Nyelusuri tepi-tepi. Bahkan sampai ke Nih lihat Gunung Gangsir nih. sampai ke Banyuwangi di Alas Purwo. Alas Purwo kemarin eksplor Gua Istana Mas Amin ya. Oke ya, Sedulur Nusantara. Oh, enggak. Oke, Sedulur Nusantara ya. Gunung Gangsir mana gitu. Gangsir. Ini tadi 15 hektar. kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Suwarno. Tempatnya jos ini. Kita akan melakukan mediumsasi nanti di bawah sana mungkin, dan Mbak Suwarno mengizinkan untuk mediumsasi dan Dengan salah satu penghuni gaib di sini kan ya. di sini, dan kita sini istilahnya tidak mengganggu, kita mengenal sama Makhluk Tuhan, dan tidak mengganggu, tidak mengusik, dan kita diperbolehkan oleh Mbak Suwarno untuk Ya, keliling-keliling sini ya Mbak Nah, Suwarno. kelilingi sebentar dan mungkin karena waktu kita terbatas juga Kang ya. Karena Mbak Suwarno juga ada waktu, ada tamu yang mau ada datang. Jawa sini, dan kita mau keliling-keliling sini diizinkan oleh Mbak Suwarno. Nggih Mbah, Saderenge kula matur nuwun kula tak keliling keliling mriki rumiyin Mbah nggih. Monggo. Oke. Mbah, pangestunipun panjenengan. Ayo. Ayo. Hati-hati di bawah ini ada jurang Kang ya. Oh, di sini memang pintu gerbang masuk ke arah Ratu Pantai Selatan. Dan di kathah blorong Mbah nggih. Oke, ning kono. Ratune blorong enek. Eneng. Giran Pasetan Gondomayit ya. Tahu ngedeni wong ra nang kene? Ya aja ngedeni wong.